Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat serta kasih sayangnya lah kita semua kemudian bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat dalam perjalanan dalam peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Perang Tabuk, yang mana kemudian para sahabat ini sepertinya mendahului Rasulullah SAW, kemudian memasuki suatu tempat, gitu kan, memasuki suatu tempat yang namanya saat itu adalah Hijaz. Kalau sekarang namanya adalah nama daerahnya adalah Madain Saleh atau Al-Ula, suatu area di sebelah timur kota Madinah, tepatnya di negeri Saudi Arabia saat ini. Yang mana tempat tersebut ternyata tempat tinggalnya kaum Samud dulu. Dalam sejarahnya adalah kaum Samud jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Telah diutus seorang nabi, yaitu Nabi Soleh ya, untuk kaum Samud tersebut, yang mana kaum Samud ini kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu Nabi Soleh alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Samud tersebut untuk kemudian balik ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Soleh alaihissalam berupa seekor unta. Untanya ini adalah unta yang kemudian sangat ajaib karena memang bisa diambil oleh seluruh warga di wilayah Hijaz tersebut untuk diminum susunya tanpa ada habisnya. Nggak pernah kering gitu nih untanya, air susunya gitu kan. Nah ternyata hal tersebut juga tidak kemudian meluluhkan hatinya kaum Samud ini untuk kemudian taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merencanakan makar, gitu kan, merencanakan tipu dayanya untuk mencelakai Nabi Soleh alaihissalam. Dan kemudian mereka menangkap daripada untanya Nabi Soleh alaihissalam ini dan mereka sembelih. Hal ini kemudian menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan azabnya kepada kaum Samud tersebut yang memang diberitakan tinggal di gua-gua ya, di bangunan-bangunan di gua-gua. Mereka membangun tempatnya di gua-gua, tempat tinggalnya, yaitu berupa angin yang sangat bertiup sangat kencang dan kemudian diikuti oleh hujan petir yang kemudian membinasakan seluruh kaum Samud yang diberitakan mereka bertumbangan ya, seperti pohon kurma yang rapuh bertumbangan semua, binasalah, sehingga memang kemudian suku Samudnya udah nggak ada lagi di tempat tersebut. Nah ketika rombongannya Nabi Muhammad SAW masuk, itu kan sepertinya mereka lebih dahulu kan, rombongan depannya Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian memasuki tempat tersebut, mereka beristirahat dan mereka kemudian melihat ada sumur-sumurnya kaum Samud, sisa bekas-bekasnya kaum Samud, dan mereka mengambil air dari sumur tersebut untuk kemudian membuat adonan makanan dan juga untuk memasak daging dalam panci-panci mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad SAW nggak mau menengok ya ke tempat tersebut. Bahkan beliau menutupi kepala dan wajahnya dengan kain ya, gitu kan. Dan beliau memerintahkan untuk para sahabat tersebut, rombongan tersebut, untuk kemudian menumpahkan seluruh isi pancinya dan membuang seluruh adonan makanan. Dan untuk adonan makanannya suruh memberikan ke hewan tunggangan mereka, unta tunggangan mereka. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, la tadkhulu haula'i ma'azabin,
ila ang takunu bakina fa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabbahum, yang artinya seperti berikut, la tadkhulu haula'i ma'azabin, janganlah kalian memasuki suatu tempat suatu kaum yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ila ang takunu bakina, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim, kalau kalian kemudian tidak dalam kondisi menangis ketika akan masuk ke tempat tersebut, jangan masuk ke tempat tersebut. La yusibukum ma asabbahum, sehingga kalian tidak ditimpakan azab ataupun musibah seperti azab yang telah menimpa kaum tersebut. Kemudian Rasulullah SAW tanpa menengok, masih dalam kondisi di atas untanya ya teman-teman, melalui tempat tersebut dan mengajak rombongannya kemudian untuk menuju suatu sumur, yang sumur itu diberitakan oleh Rasulullah SAW adalah sumur tempat minumnya untanya Nabi SAW, dan mereka kemudian membuat adonan makanan, merebus daging di situ, dan mereka kemudian makan dan minum di tempat tersebut. Nah teman-teman, dari konstruksi hadis ini kita bisa mengambil benang merah bahwasanya bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang memang ternyata terlarang untuk kita masuki, yaitu tempat-tempat yang memang di situ dahulu suatu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Even sekalipun kaumnya udah nggak ada, ini cuma bekas-bekasnya aja kan. Kaum Samud juga udah nggak ada waktu zamannya Rasulullah SAW. Nggak ada yang tersisa gitu kan. Ternyata tempatnya itu masih dianggap, kalau orang Jawa itu wingit ataupun angker, dan kita nggak boleh ternyata memasukinya. Bahkan untuk mengambil air untuk kita memasak ataupun minum ternyata nggak boleh. Alasannya tentunya Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan rasulnya saja yang tahu ya teman-teman. Ini semacam suatu kegaiban yang mana diberitakan bahwasanya dikhawatirkan kalau kita memasuki tempat tersebut tidak dalam kondisi menangis. Menangis artinya di sini tafakur, berpikir tentang azab yang diturunkan oleh kaum yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh memasukinya karena menurut berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW, dikhawatirkan kita pun akan terkena sawab ya kalau orang Jawa, akan terkena akibatnya, bisa kemudian tertimpa azab ataupun musibah seperti yang menimpa kaum tersebut. Ini sangat kontras ya teman-teman, karena kurang pengetahuannya banyak orang yang internal umat Islam kemudian malah mendatangi tempat-tempat yang angker wingit, yang kita bahkan nggak tahu itu sejarahnya, apakah mereka itu mungkin bahkan di situ mungkin orang di luar golongan kita, mungkin saja tempat sumber kemusyrikan ataupun kesyirikan dengan niatan-niatan tertentu. Bahkan ada yang balik bawa air dari tempat tersebut. Ternyata memang sebaiknya kita hindari teman-teman. Kalau kita lihat kemudian daripada hadis ini, karena sebagai seorang muslim itu referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis ya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.